Gue yakin kita semua pernah nonton film atau main game di mana memperlihatkan ada sebuah negara yang society-nya itu sangat amat dipengaruhi oleh organisasi-organisasi gelap. Ya bisnis-bisnis yang emang shady banget, abu-abu gitu, yang benar-benar tidak bisa ditampilkan secara resmi. Kayak misalkan mungkin human trafficking, atau yang paling jelas dan yang paling sering gitu diangkat ke sebuah film, yaitu tentang narkoba, kartel-kartel narkoba. Nah, ngomongin soal hal tersebut, sebenarnya di real life itu pun ada beberapa negara di mana organisasi kartelnya sangat amat terkenal, bahkan udah diberitain sendiri sama media nasional kita. Sebut aja Tempo misalkan. Tempo bahkan ngerilis ada 5 negara dengan kartel narkoba paling berbahaya. Kalau misalnya kita lihat listnya, itu yang pertama ada Kolombia, yang kedua ada Honduras, yang ketiga ada Venezuela, yang keempat ada El Salvador, dan yang paling terkenal banget ngomongin soal kartel narkoba itu Meksiko. Nah, di Meksiko dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Februari 2026 itu lagi chaos banget, karena ada salah satu pimpinan dari kartel narkobanya yang mati gara-gara operasi militer yang dilakukan sama Meksiko agar seenggaknya negaranya bisa lebih bersih lagi dari obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini terkait konflik tersebut, karena ada satu bahasan yang menurut gue akhirnya nyambung gitu ya ke gue. Ini Eki Godoy, salah satu pemeran One Piece live action jadi Luffy, itu pas banget ya tanggal 23 Februari 2026 pergi ke Meksiko juga. Padahal kalau misalnya lihat dari berita-berita terkini, Meksiko kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Apakah beliau itu aman? Ya kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi pertama kali gue tahu beritanya itu justru dari akun fans page One Piece gitu ya, dimana dia ngekutip tweet dari Netflix Latino. Ini berasal dari Meksiko gitu ya. Ngabarin kalau misalkan ya Doi itu sedang promosi One Piece live action season kedua di sana. Nah, gara-gara berita ini ada salah satu akun fanbase One Piece di Twitter namanya Geo. Itu tiba-tiba ngerespon dengan bilang ya, Iñaki get out there. Gue pribadi gak nge-follow akun ini. Cuman entah kenapa postnya tuh selalu muncul gitu. Soalnya gue juga suka sama One Piece. Gue pun langsung penasaran emang kenapa sama kabar ini sampai si aktornya gitu yang emang setahu gue tuh kebangsaannya beneran Meksiko tidak diperbolehkan ke sana, bahkan disuruh langsung buru-buru pergi. Apa yang terjadi? Setelah gue cari tahu ternyata Meksiko lagi nggak baik-baik aja gara-gara usut ada salah satu pimpinan kartel narkoba yang mati gara-gara diburu sama militer yang ada di Meksiko. Ya, ini salah satu respon pemerintahan Meksiko terhadap desakan dari Presiden Donald Trump gitu agar bisa membersihkan bisnis narkoba yang ada di sana. Permasalahannya adalah kartel narkoba yang ada di Meksiko itu gak cuma satu tapi banyak. Ini hanya salah satu dan cuma satu aja setelah pimpinan mati itu benar-benar bisa mengorganisir bawahan-bawahannya sampai akhirnya ngebuat beberapa bagian wilayah di Meksiko itu chaos. Sampai 70 orang lebih udah meninggal dunia. Saking ramenya ini udah diberitain sama berita nasional kita, kayak misalnya Kompas dengan judul sehari setelah El Mencho tewas, nama pimpinannya ya, nama sebutan pimpinannya, Meksiko masih membara 70 orang tewas, 250 jalan di blokade. Kemudian bahkan di international news pun udah diberitain dari BBC News dengan judul Mexico Most Wanted Drug Lord El Mencho Killed in Military Operation, BBC News. Hello, welcome. I'm Nomia Iqbal. In Mexico, the army has confirmed the death of one of the country's most feared drug lords, known as El Mencho, caught and killed in a dawn raid. He was killed in an operation in the ada town of bounty-nya coy, Tecapa. The 15 juta US dollar nih harusnya. reward for the capture of the co-founder. Ya, gara-gara ini makin chaos lagi, soalnya El Mencho juga punya bawahan-bawahan, bahkan ada beberapa petinggi-petinggi dari kartelnya gitu ya, emang ngebonti anggota-anggota militer. Kalau misalnya berhasil membunuh satu gitu, maka bisa dapat hadiah $1,000 gitu kalau nggak salah. Ini ramai banget, nah makanya orang langsung pada penasaran gitu kan, apakah benar Iñaki Godoy sedang tidak baik-baik saja? Nah, kita sebelum menganalisis ini gitu ya, kita bakal baca dulu sebenarnya beberapa berita-berita yang emang mengaitkan ini semua, biar kita semua bisa tahu konteks lebih dalam lagi apa yang terjadi di Meksiko, terus kemudian apakah di Meksiko sekarang sedang benar-benar tidak baik-baik aja di seluruh wilayah. Berdasarkan berita dari Kompas dijelasin, sehari setelah militer Meksiko menewaskan bos kartel paling berkuasa di negara itu, suara tembakan masih terdengar di kota wisata Tapalpa, Jalisco. Sebenarnya ya, lu pun masih bisa ngelihat juga ya visualnya lewat berita Kompas di YouTube ya, dimana beberapa jalan-jalan masih chaos, ada yang udah nggak ada mobil sama sekali karena di blokade di beberapa ruas ya. Bahkan ada yang sampai bakar-bakar kendaraan. Bakar hingga jalan diblokir. Ya.
yang kena sipil lagi gitu. Soalnya sipil nggak bisa megang senjata. Gua nggak tahu di Meksiko apakah sipil bisa megang atau kagak gitu ya senjatanya. Cuman yang jelas ya pasti meskipun emang yang diincer pemerintahan ataupun militernya, sipil pun bisa aja jadi sandera gitu. Kalau misalnya gue lihat dari beberapa berita-berita internasional, bahkan ada yang sampai rela nginep di kebun binatang agar seenggaknya tuh bisa tetap aman hidupnya. Soalnya jalannya tuh bener-bener diblokade sama kartel-kartel yang ada di sana ya, bawahan-bawahannya si El Mencho. Operasi yang menewaskan Nemesio Oseguera Caravantes alias El Mencho memicu gelombang kekerasan baru. Dilansir dari Associated Press, ini merupakan berita kutipan dari International News, otoritas Meksiko di hari Senin kemarin menyebut lebih dari 70 orang udah meninggal dunia dalam upaya penangkapan dan bentrokan susulan di negara bagian Jalisco dan wilayah sekitarnya. Nah, ini adalah kata kunci apakah Iñaki Godoy baby kaya atau kagak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pengumuman One Piece Live Action News ya, promosi Opla season kedua itu terletak di kota Meksikonya. Sedangkan bagian wilayah yang lagi chaos banget itu terletak di Jalisco. Kalau misalnya lo cek di maps, sebenarnya Jalisco sama kota Meksiko itu lumayan jauh gitu, jadi harusnya Iñaki masih baik-baik aja. Yang lagi chaosnya itu ada di daerah Guadalajara sama di ini Tapalpa. Ya, nanti ada juga informasinya dari berita Kompas ini. Cuma jelas buat lo semua yang penasaran kenapa chaosnya di daerah Jalisco, soalnya ya pimpinan kartel itu lagi berkuasa di sana ya. Nama organisasinya aja Jalisco New Generation Cartel. Sebenarnya kalau misalnya cek di ChatGPT itu udah banyak banget kartel-kartel narkoba yang ada di Meksiko gitu ya. Ya salah satunya ini gitu. Meskipun Kompas bilang katanya ini merupakan kartel paling berkuasa, tapi sebenarnya masih banyak juga kartel-kartel yang ada di Meksiko sendiri. Nah, jadi militer dan pasukan keamanan bersenjata berat bahkan masih terlibat bentrokan dengan kelompok bersenjata kartel di sejumlah titik. Mereka udah punya dan juga megang senjatanya sendiri gitu ya, meskipun emang organisasinya itu jauh dari pemerintahan resmi. Di jalan utama, anak-anak bermain di jalan berbatu dan toko souvenir tetap buka. Namun di pinggir kota, asap membumbung dari blokade jalan yang dibakar. Dan sesosok pria ditemukan meninggal dunia di samping sebuah jeep yang penuh lubang peluru. Innalillahi. Di luar Tapalpa, blokade jalan dari batang pohon dan kendaraan hangus terbakar, memutus akses keluar masuk kota. Kementerian Pertahanan Meksiko menyebut udah ada 25 anggota Garda Nasional tewas dalam 6 serangan terpisah. Sekitar 30 tersangka anggota kartel juga meninggal dunia ya atau tewas di Jalisco, dan 4 lainnya di negara bagian tetangga Michoacán. Itu sebelahnya gitu, ini kan ada nih Michoacán nih. Michoacán, namanya Michoacán. Seorang sipir penjara dan seorang agen kejaksaan negara bagian juga menjadi korban. Detail sebagian besar kematian belum diungkapkan, namun angka korban menunjukkan skala eskalasi yang jarang terjadi bahkan dalam konteks perang kartel Meksiko. Ini jadi salah satu peristiwa besar gitu emang sedang terjadi di daerah sana. Jadi wajar sebenarnya orang-orang tuh langsung pada netting kalau misalnya ada artis-artis atau orang-orang penting gitu ya lagi ada di Meksiko. Soalnya bahkan katanya tuh saking chaosnya, mereka-mereka yang emang tergabung dalam organisasi kartel udah bisa ngebuat delay bahkan memberhentikan bandara udara yang ada di sana katanya. Kronologi operasi kartel dijelasin lewat Kompas, katanya menurut pejabat pertahanan Meksiko, aparat melacak ya, pasangan romantis El Mencho hingga ke tempat persembunyiannya di kawasan hutan Tapalpa. Baku tembak terjadi saat pasukan khusus berusaha menangkapnya. El Mencho dan 2 pengawalnya melarikan diri ke area berhutan sebelum akhirnya terluka parah. Ya, jadi ini merupakan operasi gabungan antara militer Meksiko sama US agent. Ya, lu bisa cek lewat beberapa berita-berita internasional ya. Kayak misalnya berita dari Al Jazeera dengan judul Who Was El Mencho? What Drug Lords Killing Means for Mexico. Ya, lanjut. Mereka ditahan namun meninggal dalam perjalanan menuju Mexico City, kata otoritas militer. Di lokasi terpisah di Jalisco, tentara juga menewaskan seorang komandan senior kartel yang diduga mengkoordinasi serangan balasan dan menawarkan bayaran lebih dari $1.000 AS untuk setiap tentara yang terbunuh. Ini yang udah gue kasih tau sebelumnya. Nah, dijelasin juga kalau misalnya El Mencho adalah pimpinan Jalisco New Generation Cartel atau kartel generasi baru Jalisco, salah satu organisasi kriminal paling ekspansif dan brutal di Meksiko. Iya, jadi ini merupakan organisasi yang mungkin dibanding organisasi kartel yang lain itu termasuk yang baru, tapi ekspansinya itu tergolong yang cepat penyebarannya. Makanya dibonti juga sama Donald Trump. Kematian sang pemimpin langsung direspon dengan kekerasan luas. Otoritas mencatat lebih dari 250 blokade jalan didirikan di 20 negara bagian. Kendaraan dibakar, jalan raya utama ditutup, dan beberapa kota menghentikan aktivitas publik. Sekolah-sekolah di sejumlah negara bagian membatalkan kegiatan belajar pada Senin. Pemerintah lokal dan beberapa negara asing mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah. Ini juga udah ada respon dari Kedutaan Besar Amerika Serikat gitu ya untuk warga-warganya yang ada di sana, harap segera berhati-hati dan tetap di rumah aja karena emang lagi nggak baik-baik aja katanya. Di Tapalpa kontras terlihat jelas, kehidupan tampak berjalan normal di pusat kota tetapi suara tembakan masih terdengar dari kejauhan. Lu bayangin
lu tinggal di Jakarta gitu ya, di daerah Mangdunya masih baik-baik aja, tapi di daerah Tanjung Priok tuh udah ada suara tembakan tuh, dang, nah kayak gitu tuh kayaknya ya. Dampak kekerasan meluas hingga ke kota besar seperti Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco. Pada Minggu, kota terbesar kedua di Meksiko itu nyaris lumpuh total karena warga memilih berlindung di rumah. Lebih dari 1.000 orang terjebak semalam di kebun binatang, ini yang gua kasih tau tadi, karena akses jalan ditutup dan mereka tidur di dalam bus demi keselamatan. Di kota wisata Puerto Vallarta, turis asing juga merasakan ketegangan. Seorang wisatawan asal Oklahoma, Amerika Serikat mengatakan ia mendengar ledakan dan tembakan sekitar pukul 8:30 pagi dari balkon hotelnya. Asap hitam tebal menyelimuti pusat kota. Penerbangan dibatalkan dan beberapa wisatawan mengganti sandal pantai mereka dengan sepatu lari, bersiap jika harus melarikan diri. Ya, saking chaosnya. Transportasi umum di Guadalajara berhenti beroperasi, warga mengantre panjang di apotek dan toko bahan makan untuk membeli air, obat-obatan, susu bayi, dan kebutuhan pokok lainnya. Kenapa nggak cabut ya bang? Karena bandara itu dibatalkan untuk beberapa penerbangan ya. Bingung gak lo kalau misalnya kayak gitu? Gedung Putih konfirmasi AS memberikan dukungan intelijen dalam operasi untuk menangkap El Mencho. Pemerintah AS memuji militer Meksiko atas keberhasilan menumbangkan salah satu buronan paling dicari di kedua negara. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga 15 juta US dollar atau sekitaran 252 miliar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan El Mencho. Terlihat besar banget, tapi masih seperempat anggaran MBG untuk 1 hari. Jadi masih belum cukup tuh. Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan tekanan terhadap Meksiko agar bertindak lebih tegas terhadap penyelundupan fentanyl, salah satu jenis obat-obatan terlarang, gua nggak tahu nih. Ia bahkan mengancam tarif tambahan dan tindakan sepihak jika Meksiko dianggap gagal menunjukkan hasil. Ya, jadi ini salah satu hasil negosiasi Meksiko ke Amerika ngomongin US tarif. Ya kalau misalnya negara kita kan deal-dealannya kayak kita bakal ngasih data konsumen, kita bakal beli pesawat segala macam. Kalau untuk Meksiko ya disuruh sama Amerika Serikat benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan negara yang ini. Ngomongin soal narkoba, soalnya ya negara gue pun kena kata AS. JCNG ya, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintahan Trump pada Februari 2025. Meski beberapa wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi pada Senin, ketegangan tetap tinggi. Banyak warga khawatir kekosongan kepemimpinan akan memicu perebutan kekuasaan internal atau serangan balasan lebih luas. Kenapa begitu Bang Ray? Karena basically kalau misalnya ada posisi tertinggi yang lagi kosong di sebuah organisasi kartel, biasanya ya itu yang bikin berbahayanya pecah fraksi. Pecah organisasi justru menjadi kekuatan-kekuatan baru yang bisa lebih sulit di-track sama militer Meksiko yang ada di sana. Ya, soalnya ini juga udah ada sejarahnya. Katanya sejarah panjang kartel di Meksiko menunjukkan bahwa kematian pimpinan besar kerap diikuti lonjakan kekerasan jangka pendek, di mana fragmentasi kelompoknya dapat melahirkan fraksi baru yang sama agresifnya. Kematian El Mencho mungkin menandai berakhirnya satu era dalam dunia kartel Meksiko, namun bagi banyak orang di Jalisco, pertanyaan terbesarnya kini apakah ini awal dari stabilitas atau justru babak baru dalam spiral kekuasaan dan juga kekerasan. Jadi begitulah kira-kira konteks lebih dalamnya kenapa banyak banget orang-orang ya yang emang sedang menikmati One Piece live action itu khawatir sama Iñaki Godoy gara-gara lagi ada di Meksiko. Kalau misalkan kagak disangkut pautin sama One Piece live action kayaknya gak akan gue bahas dah. Cuman ya karena ini kepo gue aja gitu ya. Terus habis itu gue nemuin nih, oh mungkin dia masih bebek aja. Akhirnya gue jelasin di video ngopi ini biar gak yang ya rugi-rugi banget lah waktu gue kebuang-buang sama nyari informasi yang gak terlalu pengaruh sama hidup gue sekarang ini. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Oh ya, by the way, Meksiko masih trending sampai sekarang gitu ya. Trending kedua kalau misalnya di jam 11 malam ini. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang tinggal di daerah sana. Semoga baik-baik aja gitu ya. Gue cukup sekian, undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.